Halo guys, balik lagi di channel aku ya. Oke, seperti biasanya, kali ini kita ditemenin wanita cantik. Sebaiknya kita kenalan dulu. Dengan siapa? Meli, Meli. Oke, yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Oke, langsung aja ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari kalian dan ada sekitar 4 pertanyaan yang sudah terkumpul dan bakal kita jawab satu-satu. Oke, pertanyaan pertama. langsung aja ya ini. Ya, langsung aja. Pertanyaannya. Oke. Nih pertanyaannya nih. Aku tipe cewek yang kurang bisa atau tidak pede pakai make up. Menurut kakak nih, penting nggak sih kita pakai make up? Nah, kalau menurut abang gimana nih? Ini pertanyaan dari cewek-cewek. Menurut abang nih sebagai laki-laki, penting nggak sih pakai make up itu? Kalau kita sebagai cowok nih nengok cewek pakai make up itu, mau dibilang itu yang aslinya hitam, yang aslinya nggak cantik gitu ya. Tapi minimal cowok melihat cewek itu mau berusaha untuk terlihat oke di mata pasangannya. Jadi kayak menghargai pasangan. Menghargai dalam artian kalau diajak jalan tuh nggak bikin malu pasangan, misalnya kayak gitu loh. Kan ada cowok yang tipe-tipenya pengennya cewek ini terlihat oke pas diajak jalan, misalnya kayak gitu. Berbagai macam bedak yang memang sudah tersedia di gampang banget untuk ditemukan gitu kan. Jadi otomatis kalau seorang cewek itu mukanya belepotan dan nggak mau pakai make up, itu artinya memang pemalas gitu, nah nggak mau merawat diri gitu loh. Jadi kalau wajahnya sendiri nggak mau ngerawat gitu kan, gimana dengan yang lain gitu loh. Intinya penting cewek terlihat glowing, itu penting. Terlihat oh ini loh pasangan aku gitu loh, itu penting banget kalau cowok melihatnya. Jadi ya belajar untuk make up bagus juga, ada nilai positifnya di situ. Kalau menurut Meli gimana? Oke, bener sih. Make up itu penting bagi cewek karena zaman sekarang sih laki-laki melihat wanita itu dari fisik, ya enggak? Di awal dari fisik tuh. Ya awal ketemu memang dari fisik. Kalau pertama ketemu cowok juga gitu. Kalau cowok pertama kali ketemu sama cewek dan nggak memperlihatkan fisik yang bagus, ya cewek belum tentu mau juga kan. Kan penting tuh pertama kali kan. Iya benar. Jadi make up itu memang perlu bagi cewek. Tapi yang nggak perlu menor-menor kayak seperti make up kondangan. Minim-minimnya itu ya seperti lipstick kayak gitu. Nah itu penting karena jangankan cowok ya, kita sendiri aja melihat wajah kita nggak bagus, nggak mau kita lihatnya, benar nggak sih? Iya. Nah jadi setidaknya memang zaman sekarang bukan untuk dilihat sama cowok aja sih, untuk diri kita sendiri aja itu penting sebenarnya. Untuk make up. kepuasan diri sendiri ya. Kepuasan diri sendiri kayak gitu. Nah. Mungkin karena untuk selfie sendiri ya. Apalagi untuk menarik hati lelaki ya, gitu. Oh gitu. Soalnya zaman sekarang sih lelaki walaupun dia nggak begitu ganteng, tapi pasti dia maunya cewek yang cantik. Iya. Padahal dia nggak sadar sama diri sendiri gitu. Nah, oh gitu. dia nggak begitu ganteng, dia pun gitu nggak kayak menarik, tapi dia maunya ceweknya yang cantik. Mungkin dimulai setelah lulus SMA kali ya. Jadi kalau misalnya kamu yang sudah lulus SMA, ya bolehlah dicoba untuk itu. Karena setelah lulus SMA itu mungkin ada yang namanya cewek itu mulai mencari pasangan ya, yang serius, mulai masuk ke dunia pekerjaan. Itu penting untuk menarik perhatian HRD misalnya. Jadi banyak sih, kalau di zaman sekarang itu penting. Kalau di zaman dulu ya berbeda lah ya. Di zaman sekarang entah nyari kerjaan juga harus pakai make up, narik perhatian pasangan juga pakai make up. Untuk kepuasan diri sendiri dalam artian zaman sekarang ada TikTok, ada sosial media. Kalau pas lagi foto di-upload terlihat cantik, pasti puas juga hasilnya gitu loh. Bukan mengandalkan efek HP aja, tapi lebih memperbaiki penampilan juga, itu penting. Ya. Karena zaman sekarang nggak good looking, nggak dihargai. Itulah sekarang. Jadi yang cewek yang pikiran good looking, cewek aja sih. Emang gak banyak kayak gitu kok sekarang. Iya. Yang good looking itu lebih dihargai daripada yang cewek yang biasa-biasa aja ya. Nah, jadi tapi ada sebagian cowok yang suka. Jarang. Kebanyakan cowok lebih memilih cewek yang memang di awalnya lihat fisik.
Di awalnya lihat fisik ya. Kebanyakan memang kayak gitu. Oh iya. Jadi memang sekarang nih konsepnya zaman sekarang nih harus good looking kayak gitu. Nah, kalau nggak good looking Kalau nggak cowok, dihargai. cowok penting nggak penampilan? Kalau pertama kali ketemu, Cowok. pertama kali kenalan, pertama kali ketemu, penampilan cowok itu penting nggak sih untuk menarik perhatian si cewek? Pertama kali baru kenalan misalnya, atau perlu memunculkan kelebihan lain atau apa gitu? Atau memang dari pertama kali itu memang fisik? Sepertinya setiap orang ya, setiap orang tuh kalau ketemu sama seseorang tuh di awal pasti melihat fisik semua. Fisik ya. Fisik di awal. Kalau cowok kan pertama pasti, kali. Nah, pasti kalau cowok kebanyakan Cowok- pertama cewek kali ketemu. juga. Oh, cewek juga gitu. juga. Oh. Rata-rata tuh lihat fisik. Cowok itu ganteng banget kayak gitu. Tapi banyak cewek pacaran sama cowok nggak ganteng, tapi tetap berjalan. Atau memang itu awalnya mungkin cowoknya ngejar-ngejar dulu ya. Itu kadang berawal dari kenyamanan juga Oh, gitu. kenyamanan ya. Chat-chatan biasa tapi rupanya nyaman sama cowoknya kayak gitu nah. Terus mungkin cowoknya juga banyak duit. Bisa jadi. Oh gitu. Lebih suka ketemu sama cowok yang pertama kali fisiknya oke, atau pertama kali mungkin duitnya oke. Kan kalau di awal tuh kan kita nggak tahu nih cowoknya itu banyak duit atau enggak Oh, ya. gitu. Tapi kayak yang jelas yang pertama Tetap kali yang itu menonjol pertama kali berawal dari kenyamanan, oke. Nah, kenyamanan. Dari fisik lah berarti ya. Fisik juga, kenyamanan Dari itu ujung juga. rambut sampai Walaupun terkadang semuanya. nih cowoknya ganteng, ganteng nih cowoknya, menarik lah. Tapi kalau dia tidak bisa bikin kita nyaman kayak gitu, itu tetap juga tidak bisa kita sembarangan menyukai seseorang, langsung menaruh hati kepada orang. Kalau wajahnya kurang ganteng gitu kan, wajahnya kurang ganteng, perlu kerja keras sedikit untuk untuk memberikan kenyamanan, iya kan? Kalau dia udah ganteng, cewek bisa langsung jatuh cinta kan? Enggak juga. Tergantung Oh, tipe. gitu. Tergantung tipe. Kadang dia ganteng nih, ganteng. Tapi kriteria tidak sesuai sama yang kita mau. Terus dia juga tidak kayak bikin kita tuh nyaman sama dia. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apanya sih. Oh gitu ya. Kalau bagi saya ya. Ya, menurut pengalaman orang Pengalaman masing-masing saya, ya. karena saya juga ada kayak ketemu yang kayak gitu, orangnya ganteng, ya menarik lah. Nah tapi ketika pertama kali ketemu, tidak ada kayak apa namanya? Tidak ada apa? Ganteng, tidak ada duitnya, tidak ada materi, tidak memperlihatkan dia maju, oke masa depan. Apa gimana sih? Bingung ya. Bingung. Jadi mau bikin Intinya memang penampilan kalau cowok itu memang penting. penting. Kalau mungkin kalau cowok tuh lebih bersih, wangi itu aja sih. Kan nggak mungkin pakai make up kan. Cewek pun juga penting. Kalau cewek ya itu tadi lebih lengkap lagi, ada lebih wangi, lebih bersih, lebih fresh dilihat. Terus selain itu juga ya make up itu utama lah. Pertama kali ketemu, kalau cowok nengok pertama kali ketemu udah jatuh cinta, bakal dihubungi terus besoknya. Tapi kalau ketemu pertama kali nggak ada bagus-bagusnya di mata cowok, besok belum tentu cowok itu bakal menghubungi lagi. Walaupun aslinya cewek itu kalau pakai make up cantik. Ya, tapi pas ketemu pertama kali nggak terlihat cantik, maka biasa aja, nggak ada tertarik cowok itu untuk melanjutkan ketemu yang kedua, ketiga misalnya. Yang jelasnya kesan di awal lah. Kesan di awal. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Penting nggak sih kalau kita sedikit memberi kekangan ke pasangan? Misalnya password media sosial, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu gimana? Kalau misalnya nih pertanyaan dari cowok nih. Cowok itu ngasih kekangan ke kamu. Semuanya password media sosial dipegang sama cowok. Mau pergi kemanapun ditanyain dengan siapa, mau kemana harus jelas gitu kan. Jadi soalnya memang dikekang di situ. Ini pertanyaan seperti itu. Ya. Kalau saya sendiri saya tidak suka seperti itu. Karena kita hanya sekedar pacaran gitu nah, belum jadi suami istri gitu nah. Jadi nggak ada hak gitu.
untuk mengekang saya sepenuhnya. Ya kalau cuma sekedar kekangan untuk hal yang baik kayak gitu, nah ya itu nggak masalah sih, itu tandanya berarti cowok itu memang sayang sama kita. Tapi kalau kekangan apa-apa itu harus dilapor, misalnya kayak mau kayak gini harus laporin, harus kayak gini misalnya, ya itu menurut saya nggak perlu sih gitu. Nah karena cowok pun mengekang kita, ya belum tentu dia yang apa yang dia kekang itu dia juga melakukan kayak gitu. Nah dia melarang ceweknya kayak gini, ya belum tentu dia juga melakukan kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalnya nih posisi kamu lagi dikekang, kamu bakal balik ngekang cowoknya nggak? Kalau saya sih, saya ini kan tipe orang yang tidak begitu kayak apa Nggak mau namanya? tahu. Iya, nggak begitu nggak mau tahu tentang masalah dia, atau nggak begitu kepo gitu, nah istilahnya tuh. Jadi ya mau dia kayak gimana pun, selagi dia dengan sama saya dia baik-baik aja atau menunjukkan rasa sayang sama saya, ya terserah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kamu dikekang nggak nyaman ya? Ya, saya Risih nggak nyaman, risih Nggak saya kalau nyaman. dikekang, risih banget. Tapi ada sebagian cewek yang malah suka. Jadi seolah-olah nih cowok ini ngekang aku nih berarti sayang banget sama aku, nggak mau kehilangan kayak gitu. Bukannya seneng malah cewek gitu. Kalau saya enggak sih. Ya kalau terlalu begitu mengekang gitu nih ya. Kalau cuma sekedar hanya kayak bentuk rasa perhatian dia, ataupun bentuk kayak seperti dia apa namanya? Lebih apa namanya? Lebih apa? Istilahnya tuh cuma sekedar kayak dia khawatir, kalau khawatir kita atau dia takut kehilangan kita kayak gitu. Nah ya wajar sih dia mengekang, tapi ya kekang itu nggak harus apa-apa itu harus melapor semua kayak gitu. Nah Tapi kalau misalnya cewek nggak digituin biasanya tuh memang liar sih. Itu gimana? Ada cewek itu memang aku tuh nggak suka dikekang karena terlalu over gitu kan. Jadi aku malah risih, malah nggak nyaman. Tapi kalau dibiarin juga bahaya cewek itu. Karena cewek itu memang semuanya butuh kebebasan. Aku mau dengan ini, ntar ketemu sama lagi, siapa tahu ada yang lebih dari dia, pasti ya gitu. Makanya cowok itu takut. Makanya ada beberapa cowok yang ngekang pasangan ya karena mereka takut kehilangan sih. Ada benernya juga sih, ya kan? benar. Cara sekarang ya, cara mau selingkuh ataupun cara mau ke yang lain nggak perlu dikekang. Udah Itu pinter banyak ya? caranya kayak gitu. Sudah Nah nggak pinter pasti ya? harus Oh, udah pinter. dikekang kayak gitu. Nah kalau memang dia niat mau selingkuh pun kayak mana pun cowoknya ngekang, kan nggak, kan dia setiap hari kan nggak ketemu. Kalau Meli pribadi nggak suka Meli dikekang gitu. Nah karena kalau dikekang itu kita tidak bisa ngelakuin hal-hal yang lain kayak gitu. Nah seolah-olah kita tuh dipantau kayak gitu. Nah belum jadi suami nih, baru sekedar pacaran. Oke, mungkin dia menunjukkan kalau dia tuh sayang sama kita, dia takut kehilangan kita. Oke, wajar kayak gitu memang. Tapi kalau kekangan itu begitu berlebihan, kemana-mana nih kita memang harus melapor, terus nggak boleh gini, nggak boleh gitu kayak gitu. Nah itu kan seolah-olah kayak kita tuh harus menetap kayak gitu. Nah nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Mau dibebasin berarti kan? Nggak juga, Oh, nggak bukan juga. masalah berarti dibebasin kayak Dibebasin gitu. Nah takutnya dibilang nggak sayang. dibilang nggak sayang, karena kita juga butuh perhatian dari cowok sih, karena cewek nih paling senang diperhatiin sama cowok kayak gitu. Apalagi kalau cowoknya menampakkan rasa sayangnya kepada cewek, itu senang sekali. Senang sekali ya. Tapi pengalaman aku dulu pernah juga sih ketemu sama cewek yang cowoknya nggak ngekang. Itu teman aku sendiri kan. Cowoknya nggak mau ngekang. Ibaratnya dia tuh memang jadi terlalu bebas gitu loh. Cowok aku nggak ada ngekang juga, nggak ada marah, nggak bang gitu kan. Ibaratnya kayak gitu loh. Kan bahaya juga tuh. Tapi cewek itu kalau dia cinta sama cowoknya, walaupun dikekang, tetap seneng sih. Kalau misalnya nggak dikekang, dikirain nggak perhatian kayak gitu. Cewek itu kalau dilepasin aja udah kemana-mana. Ya kan, ada sebagiannya gitu. Lanjut pertanyaan ke 3. Udah selesai sudah. Ketiga. Tidak. Tips
Oke, pertanyaan. Nih ada pertanyaan ketiga nih. Tips hubungan awet tidak cepat berantem. Ya itu. Tips agar hubungan awet dan tidak mudah berantem. Gitu. Menjalani hubungan itu harus dewasa dan yang paling penting tahu tujuannya mau ngapain. Kan ini kalau orang sudah berpikir untuk bertanya tentang tips hubungan awet. Jadi hubungan itu bisa lama itu gimana? Yang pertama untuk memperpanjang hubungan atau untuk bikin hubungan itu awet gitu kan. Yang pertama yang perlu dihindari adalah pertengkaran, ribut. Karena itu yang bikin gak awet, putus. Ya kan? Kalau cewek cowok nih sering berantem, ya itulah yang bikin hubungan itu gak awet. Ya pasti bakal ujung-ujungnya putus. Caranya ya menghindari gimana nggak terjadi masalah ribut itu tadi. Ya apapun itulah, entah itu dari orang ketiga. Kalau cewek kita cemburuan ya jangan dibikin cemburu. Kalau cewek kita maunya gimana ya kita berusaha untuk mengikutin sih, asal nggak terlalu berlebihan kan mood cewek kan beda-beda ya. Jadi biar hubungan awet itu ya hindari ribut sama pasangan, hindari masalah-masalah yang masuk itu, jangan sampai ada masalah yang masuk. Jadi hubungan itu bakal aman-aman aja, nyantai aja gitu kan, sampai seterusnya. Sama orang yang sudah menikah juga harus kayak gitu. Yang paling penting adalah menerima pasangan kita apa adanya. Walaupun pada dasarnya kita pengen mempunyai pasangan yang bagus, yang sempurna kan. Cuman kalau misalnya kita tahu pasangan kita apa adanya seperti itu, terus kita mempunyai target yang bagus gitu kan, sedangkan itu nggak ada di pasangan kita, makanya yang paling penting ya sabar dulu, berusaha dulu gimana caranya untuk mendaki ke sana gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa menerima pasangan aku kayak gini, akhirnya nyari pasangan lain misalnya kan, dan itu yang bikin ribut. Intinya hindari hal-hal yang bikin ribut, yang bikin pasangan marah, yang bikin pasangan itu nggak nyaman, itu dihindarin. Berusaha untuk fokus ke pasangan sih menurut aku sih, baru pasangan itu bisa berjalan terus. Tapi yang paling penting ya itu tadi, jangan cuma pacaran aja. Kita tahu tujuan kita mau kemana, mau cuma sekedar pacaran atau untuk ke pernikahan. Kalau misalnya kita ke pernikahan, kita ya lebih dekat dengan keluarga, pikirin masa depan, masa yang akan datang setelah menikah misalnya, lebih fokus ke masa depan bersama. Jadi nggak ada fokus ke orang lain, tapi fokus ke hubungan itu tadi. Gitu ya. Kalau Kamu menurut saya biar awet tuh kayak mana? tips hubungan awet. Kalau perempuan Kalau masalah pertengkaran, setiap hubungan itu walaupun selalu ada ya. sedikitnya pasti ada itu pertengkaran. Karena nggak mungkin dalam satu hubungan tidak ada pertengkaran kayak gitu Nah, kalau menurut saya sih ya hubungan awet itu perlakuannya tetap sama gitu, dari awal dia ketemu sampai seterusnya itu gimana tetap sama kayak gitu Dia gimana pertama kali ketemu sama cewek itu dia memperlakukan cewek itu kayak gimana gitu seterusnya pun dia tidak berubah kayak gitu tetap kayak gitu enggak sih? Komunikasi itu penting nggak? Ya komunikasi penting. Apalagi nih di awal-awal nih sebelum dia mendapatkan ataupun kan namanya di awal pacaran itu kan lagi hangat-hangatnya itu lagi hangat-hangatnya, memang lagi menggebu-gebu perasaan itu gitu Nah kan kebanyakan orang gitu sih gitu kan di awal-awal nih pacaran, bulan pertama bulan kedua masih hangat-hangatnya nih, masih sayang-sayangnya kayak gitu setelah bertambah lagi nih bulan selanjutnya itu kan udah tahu semua nih sifat-sifat ceweknya, udah tahu cowoknya pun udah tahu sifat-sifat cowoknya kayak gitu nah itu kadang ada yang sedikit berubah kayak gitu ada yang kayak biasa-biasa aja gitu nah tapi walaupun udah berbulan-bulan, kalau bisa tetap sama seperti dia pertama kali kenal kayak gitu nggak ada berubah kayak gitu. Misalnya di awal nih dia sering teleponan terus nih, setiap malam teleponan gitu nah kalau bisa jangan ada berubah gitu tetap walaupun sibuk pun tetap walaupun sedikit tetap ada nelpon kayak gitu. Karena cewek nih
Kalau di setiap malam nih ditelepon terus nih. Nah, ketika ada suatu waktu cowok tidak menelpon waktu malam itu, apalagi nggak ada kabar nih, tiba-tiba kayak kok nggak ada nelpon, terus tuh kemana gitu. Nah, juga HP kayak dari dibalas kayak gitu, itu pasti kan menimbulkan kecurigaan bagi ceweknya. Kayak gitu. Menimbulkan curiga. Curiga ceweknya. Misalnya cowoknya lagi kerja. Ya itu kan benar, mungkin cowoknya benar-benar lagi kerja gitu. Nah, ya seharusnya nih kalau ketika dia kerja dia harus bilang kayak gitu. Nah, ngomong nih, yang hari ini kerja kayak gini ya gitu. Nah, jadi belum bisa nelpon atau gimana kayak gitu. Bisa juga kayak gitu, seharusnya ngomong kayak gitu. Tapi kalau dalam waktu beberapa bulan itu kan setiap malam dia nelpon terus, padahal dia kerjanya kayak gitu. Nah, kenapa dia mas tuh malam itu dia nggak nelpon? Walaupun sibuk kan sebelumnya kan sama kerjaannya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Tapi intinya emang komunikasi lah. Karena Pertama cewek itu itu ya komunikasi, ada ada perubahan sedikit itu bisa curiganya Iya. panjang Gitu. kayak gitu. Ya benar sih. Intinya nggak usah emang berubah kayak gitu. Nah, dari awal ketemu sampai terusnya pun kayak mana, kayak pertama kali ketemu kayak gitu, ke pertama kali kita mulai pacaran kayak gitu. Oh gitu. Tapi emang intinya komunikasi lah penting ya untuk Iyalah, memperpanjang komunikasi penting, hubungan, gitu, untuk biar aman. Komunikasi itu penting. Aku lagi disukai sama orang ini loh. Itu perlu diomongin nggak? Kalau cewek, ada nggak sih cewek yang jujur bilang lagi deketin sama cowok misalnya? Ya boleh gitu. boleh saja kalau mau ngomong. Tapi kalau itu bisa bahaya juga karena bisa bikin cowok itu Cemburu. cowoknya cemburu terus ngelabrak si yang suka itu tadi ya. Kan Bahkan ada yang bilang nih suka. kalau disukain sama cowok lebih ganteng dari pacar kita, ya kita diam-diam aja. Tapi kalau disukain sama cowok yang lebih jelek dari pacar kita, boleh ngadu ke pacar. Ada yang gitu. Enggak juga. Jadi kalau ketemu sama cowok yang lebih ganteng tuh, diam-diam aja lah. Dia lebih oke dari pacar aku misalnya. Cewek itu tergantung cowok ya, kayak gitu. Apalagi cewek nih, kalau ketika dia udah memang benar-benar sayang sama cewek, ya nggak tertarik lagi sama cowok lain, kecuali nih ketika dia memang benar-benar udah sayang nih sama cowoknya, gitu. Nah, dia nggak tertarik nih sama cowok lain. Nah, tapi kalau cowoknya ada kayak sesuatu yang bikin ceweknya itu rasa sayangnya berkurang sama cowoknya, nah itu bisa jadi dia melirik cowok lain. Berarti kan kita akan sulit menemukan cewek yang benar-benar setia. Tidak juga, banyak kok Ya, cewek yang kalau setia. lihat cowoknya lagi kendor misalnya, entah lagi kan ada alasan masing-masing. Cowoknya lagi namanya entah yang tadinya selalu ngabarin jadi enggak, ataupun cowoknya lagi sibuk kerja nih tapi cowoknya mikirnya yang aneh-aneh, terus tiba-tiba mencari cowok lain untuk mencari teman curhat, itu kan bahaya sekali. Tidak segampang itu. Itu tuh kalau cuma sekali dua kali mungkin enggak, tapi kalau lihat perubahan dari cowoknya kayak gitu. Kalau Kan udah cowok itu sering, kan nah, nampak. gitu. Kelihatan cowok tuh ya, kalau ketika dia memang rasa sayang itu berkurang sama cewek itu kelihatan sama cowok, dari cowoknya itu. Mulai jarang ngasih kabar kayak gitu. Nah, Tapi mulai merasa sibuk. kalau Itu sibuk atau kelihatan. jarang ngasih kabar atau pas lagi sibuk cuma sebatas ibaratnya dalam waktu seminggu misalnya, itu tuh menurut aku sih cowok itu mungkin lagi pengen sendiri dulu, Tidak. lagi No. nyantai gitu kan. Kalau ada Lagi- kuotas ya bilang, sesibuk-sibuknya lelaki, kalau memang benar-benar dia sayang sama ceweknya, dia pasti sempat menghubungi. Iya. Zaman sekarang ke WC aja kita pakai bisa megang handphone. Sesibuk apa sih kayak gitu? Nggak pagi, mungkin pagi sampai siang sibuk. Ya malamnya nggak mungkin dia sibuk terus kan. Emang kerja 24 jam gitu. Ya nggak mungkin kan kerja 24 jam. Karena kalau memang dia sayang sama kita, otomatis dia memprioritaskan kita. Ya. Benar gitu. Iya kan? Kalau cowok benar-benar sayang sama kita, pasti dia memprioritaskan kita. Oke. Intinya komunikasi biar langgeng ya hubungan. Dan cewek itu memang tipe cewek itu memang kita harus memberikan ngejokin terus. Kita tuh harus rasa sayang kita Harus bertambah rasa sayangnya, terus gitu, gitu. nah. Kalau bisa sih seperti itu. Jangan berkurang, terus tuh jangan berubah, intinya jangan berubah gitu. Gimana di awal di awal ketika pacaran dia seperti ini, nah kalau bisa seterusnya dia tetap kayak gitu nah, nggak ada berubah kayak gitu. Oke, Sering boleh. ngasih kabar kayak gitu nah. Oke, lanjut pertanyaan nomor 4. Tips agar hubungan sampai ke pernikahan. Tadi kalau untuk hubungan awet, ini hubungan sampai pernikahan. Jadi menurut aku sih, aku udah melihat banyak
banyak drama dari orang-orang yang memang jatuh cinta dengan seorang wanita misalnya kan. Ini tuh cowok ya. Kalau kamu memang suka dengan seorang wanita itu udah benar-benar sayang sama dia, ya fokusnya itu lebih ke pernikahan. Karena kan pertanyaan ke pernikahan nih. Jadi fokusnya ke pernikahan aja, jangan fokus ngasih perhatian tiap hari, pagi, siang, malam, jam per jam-jam ngasih perhatian yang memang berlebihan sehingga lupa nabung misalnya, lupa fokus ke pekerjaan karena saking sibuk dengan pasangannya, terlalu bucin gitu kan. Tapi lupa target untuk menikah itu kapan. Jadi kalau misalnya kita udah menetapkan target kita, misalnya dalam waktu 1 tahun ini harus nikah misalnya. Jadi dalam waktu satu tahun itu yang paling penting difokuskan itu adalah mencari uang untuk ngasih mahar, memberikan misalnya uang adat misalnya. Fokusnya ke situ, bukan fokus untuk terlalu berlebihan ngasih perhatian tapi nggak ngumpulin apa-apa untuk ke pernikahan gitu loh. Itu banyak cowok yang salah di situ. Cowok banyak gagal menikahi seorang wanita itu karena mereka tuh nggak fokus ke tujuan sebenarnya. Dia memang cinta ya, tapi nggak ada fokus ke untuk ibaratnya untuk mengapprove, untuk membenarkan kalau kita benar-benar serius untuk ngebikin cewek itu duduk bareng sama kita. Itu banyak nggak dilakuin sama cowok. Mereka ya malah fokusnya malah ngasih perhatian, ngajak jalan, terlalu sering ngajak jalan. Ya ibaratnya bukan apa sih, jalan kalau misalnya tiap hari, setiap seminggu keluar kota misalnya, itu ya ujung-ujungnya cuma habis duit aja gitu kan. Ngapain gitu kan, cuma have fun aja. Boleh kok bikin cewek senang, boleh. Cewek bakal senang kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau? Jadi cewek itu bakal kita bikin senang dengan kita ajak jalan keliling dunia misalnya, keliling Indonesia misalnya. Senang cewek itu. Itu menunjukkan kalau cowok itu memang benar-benar ingin ngebahagiain. Tapi ingat, kalau misalnya nggak ada nabung, habis untuk jalan-jalan aja misalnya, dalam waktu 1 tahun cuma pacaran aja, jalan-jalan sana sini nggak jelas gitu kan. Itu nggak jelas kan namanya kan. Kalau orang memberikan kejelasan tuh ya, misalnya ya udah ngajak, ya lamar aja pacarnya gitu kan, kayak gitu. Gagal pas ceweknya bersanding dengan yang lain, dia datang nangis-nangis jadiin video di TikTok, kan bodoh tuh. Jadi tipsnya biar sampai ke pelaminan itu gimana? Ya fokus aja nabung, ngasih perhatian, tapi jangan terlalu ibaratnya sampai lupa untuk menghalalin cewek ini pakai duit gitu loh. Berarti intinya ada target. Ya ada target, terus ada perhitungan. Ini bulan ini kita harus nabung berapa, bulan kedua harus nabung berapa. Jadi pas di hari H itu bisa pas. Kalau cuma pacaran sana sini belum dihalalin udah diajak kesana kesini, ujung-ujungnya disabet sama yang sudah siap nikah. Itu cowok yang paling penting itu tadi. Kalau kamu memang benar-benar mau sama pasanganmu dan tidak mau kehilangan, ya fokuslah, kerjanya rajin misalnya ya. Benar-benar kerja, benar-benar bertanggung jawab. Orang kalau mau kerja, orang mau nabung itu bertanggung jawab. Gimana kamu kerja aja males? Harus ada target, ya kan? intinya. Target aja nggak ada. Jadi ya mau jadi apa, mau ngapain, mau hubungan dengan pasangan kamu mau dia bawa kemana? Jadi menurut aku seperti itu. Ya. Biar sampai ke pernikahan. Yalah, karena kita ceweknya menunggu. Fokus ke pekerjaan, fokus nabung, fokus jadi cowok baik-baik. Itu aja sih. Menunggu dan membantulah kalau cewek nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab dan bakal kita jawab di season selanjutnya ya. Oke. Nah,